Sosok misterius di balik Persebaya Surabaya yang siap kembalikan ciri khas bermain ngeyel dan ngosek. Bonek pasti senang, Arin Williams dikabarkan akan reuni dengan Persebaya Surabaya. Pelatih baru Persebaya Eduardo Perez bongkar cara melatih tim, fokus pada 4 aspek. Persebaya Surabaya dapatkan 3 amunisi kuat di posisi vital senilai 12,17 miliar rupiah. Inilah sosok yang siap bawa perubahan Persebaya. Kesuksesan manajemen mendatangkan sosok ini bisa dikatakan keputusan tepat. Sebab tekad sosok ini adalah merubah Persebaya Surabaya kembali ke permainan yang ngeyel dan ngosek. Siapa sosok yang dimaksud? Benar, sosok ini adalah pelatih fisik yang baru Shin Sang-gyu. Pelatih asal Korea Selatan ini bukan sosok sembarangan. Ia adalah tangan kanan Shin Tae-yong yang pernah menangani langsung kebugaran timnas Indonesia dalam berbagai level. Masuknya nama Shin Sang-gyu langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan bonek dan penggemar sepak bola nasional. Bukan hanya karena latar belakangnya, tapi juga pendekatannya yang menyentuh aspek fisik, mental, dan kultur pemain. Kini, sosok tersebut menjadi bagian dari skuad Persebaya Surabaya. Tujuannya jelas, membangun kondisi fisik tim agar kuat dalam duel, tahan menghadapi jadwal padat, dan konsisten sepanjang musim. Liga 1 2025-2026 dipastikan lebih kompetitif, dan Persebaya tak ingin jatuh ke lubang yang sama, yang kehabisan bensin di fase krusial seperti musim-musim sebelumnya. Gimana dulur bonek dengan tekad Shin Sang-gyu ingin membawa Persebaya Surabaya ke jalur prestasi? Apakah kalian semua yakin Persebaya akan meraih gelar juara musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Reuni Arin Williams bersama Persebaya Surabaya. Sudah 5 tahun Arin Williams berpisah dengan Persebaya Surabaya. Dia meninggalkan Green Force saat kompetisi dihentikan akibat COVID-19 pada 2020 lalu. Tapi, bulan depan dia berpeluang melakukan reuni dengan mantan klubnya. Itu terjadi ketika Green Force menjalani training camp di Perth, Australia pada 6 sampai 11 Juli mendatang. Di negeri kanguru, Persebaya akan berlatih di Sam Kerr Football Center. Kemudian dijadwalkan melakukan laga uji coba Western Australia Football Team pada 9 Juli. Kebetulan Arin akan masuk dalam skuad tersebut. Lalu, bagaimana perasaan pemain 31 tahun itu jelang melawan mantan timnya itu? Di Perth nanti, rencananya Arin tidak cuma bertanding dengan skuad Green Force. Bernostalgia, dia berencana mengumpulkan semua pemain Persebaya di rumahnya. Di Australia, skuad Green Force tidak akan sendirian. Mereka akan didukung langsung oleh 100 bonek. Eduardo Perez bongkar cara melatih skuad Persebaya. Coach Eduardo Perez kini tengah mempersiapkan tim barunya, Persebaya Surabaya, untuk menyongsong Liga 1 dan ASEAN Club Championship musim depan. Untuk agenda terdekat, selain latihan rutin tim, ia akan mempersiapkan skuadnya untuk menjalani uji coba menghadapi tuan rumah Western Australia Football Team pada 9 Juli mendatang. Bonek tentunya penasaran bagaimana metode latihan dari Eduardo Perez dalam menangani Persebaya agar bisa meraih prestasi tertinggi di kancah Liga 1 musim depan. Dalam sebuah kesempatan, pelatih asal Spanyol tersebut pernah menjelaskan sekelumit metode latihan yang ia terapkan pada timnya, antara lain memanfaatkan video rekaman pertandingan. Menurut Perez, di era sepak bola modern seperti saat ini, pelatih bisa memanfaatkan teknologi untuk mengetahui cara bermain tim lawan, misalnya dengan menonton rekaman pertandingan mereka, entah itu direkam langsung oleh anggota tim kepelatihannya atau rekaman dari internet untuk dianalisis. Persebaya dapatkan 3 pemain di posisi vital. Persebaya Surabaya mulai unjuk taring dalam persiapan menuju Liga 1 Indonesia 2025-2026. Klub asal Kota Pahlawan itu resmi mengumpulkan 3 pemain. Bahkan dengan total nilai pasar fantastis mencapai 12,17 miliar rupiah. Langkah ini jadi sinyal kuat Green Force ingin bangkit dan tampil garang musim depan.
Tiga pemain yang disiapkan untuk mengisi lini vital tim adalah Daim Dimov, Dejan Tumbas, dan wajah baru Risto Mitrevski. Dua nama pertama, yakni Dimov dan Tumbas, merupakan andalan musim lalu yang kembali dipertahankan. Keduanya dianggap berhasil memberi kontribusi positif dan cocok dengan gaya bermain Persebaya Surabaya. Sementara nama terakhir, Risto Mitrevski adalah rekrutan anyar untuk memperkuat lini belakang. Ia diplot menggantikan posisi Slavko Damjanovic yang sudah angkat kaki dari skuad Green Force. Kehadiran tiga serdadu Balkan ini menunjukkan Persebaya Surabaya tak ingin main-main dalam perburuan gelar musim depan. Total nilai pasar ketiganya yang tembus miliaran rupiah jadi bukti keseriusan manajemen membangun kekuatan tim. Anniversary game batal, apa penyebabnya? Kabar batalnya laga Anniversary Game 98 tahun Persebaya Surabaya mengejutkan publik sepak bola tanah air, khususnya bonek. Pertandingan yang sedianya digelar pada 28 Juni itu dikabarkan batal. Anniversary Game Persebaya Surabaya setiap tahun selalu menjadi daya tarik. Tak hanya jadi ajang hiburan bagi supporter, laga ini juga sering disebut sebagai pertandingan magis bagi lawan yang datang. Banyak tim dari kasta bawah yang bertanding dalam ajang ini dan kemudian mendapat semangat baru hingga promosi ke Liga 2. Inilah yang membuat laga ini selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya oleh pecinta sepak bola nasional. Sayangnya, belum ada konfirmasi resmi dari pihak manajemen Persebaya Surabaya mengenai alasan pembatalan laga tahun ini. Bahkan belum ada kepastian apakah akan digelar ulang di bulan Juli atau benar-benar absen tahun ini. Meskipun demikian, para bonek tetap memberikan reaksi yang luar biasa dewasa dan penuh semangat. Mereka percaya esensi ulang tahun klub tetap bisa dirayakan dalam bentuk lain, termasuk peluncuran skuad atau jersey baru. Fanatisme bonek mania membuat Sabah FC gentar. Fanatisme bonek mania ternyata tidak hanya dirasakan di Indonesia, tapi juga hingga Asia membuat klub Sabah FC dari Malaysia merasa gentar. Kiper Sabah FC, Khairul Fahmi, secara langsung mengungkapkan ketakutannya terhadap fanatisme bonek mania yang dikenal sebagai pendukung terbesar di Indonesia. Saat Sabah FC bertemu Persebaya di kompetisi ASEAN, Shopee Cup, Khairul Fahmi meminta timnya untuk berhati-hati dengan pendukung Persebaya, karena mereka bisa membuat tim lawan down di lapangan. Pernyataan Khairul Fahmi ini menunjukkan betapa besar dan kuatnya fanatisme bonek mania, yang tidak hanya membuat tim lawan merasa gentar, tapi juga membuat mereka harus berhati-hati dalam menghadapi Persebaya. Ini menjadi bukti bahwa bonek mania bukanlah pendukung biasa, tapi mereka adalah pendukung yang sangat fanatik dan memiliki pengaruh besar dalam setiap pertandingan Persebaya. Kita tunggu saja bagaimana Sabah FC akan menghadapi Persebaya di Shopee Cup dan bagaimana bonek mania akan menunjukkan dukungan mereka terhadap tim kesayangan mereka. Satu hal yang pasti, pertandingan antara Sabah FC dan Persebaya akan menjadi pertandingan yang sangat menarik dan penuh tensi, jika nanti benar Sabah FC bertemu Persebaya Surabaya di kompetisi ASEAN. Ajang pembuktian Risto Mitrevski bersama Persebaya. Risto Mitrevski, pemain berpengalaman yang bergabung dengan Persebaya Surabaya, siap mengukir sejarah di Liga 1 musim depan. Meskipun umurnya yang sudah 33 tahun sempat menimbulkan keraguan, Risto Mitrevski membuktikan dirinya sebagai pemain yang tak diragukan lagi. Sebagai bek tengah, Risto Mitrevski memiliki naluri mencetak gol yang sangat baik, dengan kemampuan tendangan yang akurat dan membahayakan kiper lawan. Musim ini, Risto Mitrevski membuktikan dirinya dengan mencetak 2 gol bersama Dewa United, menunjukkan bahwa dia masih sangat relevan di lapangan. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki, Risto Mitrevski siap membantu Persebaya Surabaya mencapai target yang diinginkan di musim depan. Kita tunggu saja penampilan Risto Mitrevski di Liga 1 musim depan, dan semoga dia bisa memberikan yang terbaik untuk Persebaya Surabaya. Masih ragukah dulur bonek? Dengan penampilan Risto Mitrevski, tulis pendapatmu di kolom komentar.